Saya Misbahuddin. Di sini kami akan meresensi buku Ta'limul Muta'lim. Tetap stay tune ya. Buku Ta'limul Muta'lim yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji, penerjemah Abdurrahman, penerbit Aqwam, anggota STI Serikat Penerbit Islam Solo, tahun terbit 2019, tebal halaman 200. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Az-Zarnuji. Pasti kalian pada nggak tahu kan siapa sih Imam Az-Zarnuji? Jadi, beliau adalah Imam Al-Faqih Al-Alim Burhanuddin atau Burhanul Islam. Az-Zarnuji murid dari pengarang kitab Al-Hidayah Ali bin Abu Bakar Al-Manhinani Al-Hanifi, pemilik karya-karya tulisan yang terkenal dalam fikih Hanafi. Beliau wafat pada tahun 593 Hijriah. Beliau adalah salah satu fukana dalam mazhab Hanafi yang di bagian timur Daulah Islamiyah di kawasan Wara'ah Nab, seberang Sungai Asia Tengah. Beliau hidup pada separuh akhir abad ke-6 Hijriah dan awal abad ke-7 Hijriah. Tidak ada yang menyebutkan biografi beliau selain buku ini. Nah, di buku Ta'limul Muta'lim ini membahas tentang pentingnya adab sebelum ilmu. Dan di buku ini kita juga bisa mendapatkan jawaban bagaimana sih pentingnya adab terhadap ilmu. Karena perkara ini banyak sekali pelajar atau pencari ilmu yang belum mengetahui pentingnya adab terhadap ilmu. Buku ini merupakan buku berbahasa Arab yang berjudul Ta'lim al-Muta'allim fi Thariq at-Ta'allum yang dialih bahasakan oleh Abdurrahman Az-Zam. Merupakan buku bestseller karena sudah 4 kali dicetak pada tahun yang sama. Buku ini berisi 13 pasal. 12 pasal tentang hal-hal yang berhubungan dengan persiapan dalam menuntut ilmu dan adab yang harus diikuti ketika proses mendapatkan ilmu tersebut. Dan 1 bab khusus membahas hal-hal yang mendatangkan dan menjauhkan rezeki, memperpanjang dan mengurangi usia. Semua pasal yang dibahas di buku ini penuh dengan makna, mulai dari definisi ilmu, niat menuntut ilmu, bagaimana seharusnya bersikap pada guru, cara menghargai ilmu, bahkan membahas pula metode untuk memudahkan hafalan dan penyebab kenapa sering lupa pelajaran. Semua pasal yang dibahas benar-benar sangat penting diketahui dan diamalkan oleh orang-orang yang sedang atau akan menuntut ilmu. Setiap lembar selalu ada footnote, catatan, keterangan tentang di mana adab menuntut ilmu itu diambil, menunjukkan penulis sangat berhati-hati menyampaikan apa yang beliau ketahui mengenai adab menuntut ilmu ini. Ini juga menjadi simbol penulis merupakan ilmuwan sejati yang tahu jika apa yang akan disampaikannya dalam tulisan ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat, harus mengarahkan pada kebaikan dan bukan sebaliknya. Salah satu yang dibahas dalam buku Ta'limul Muta'lim yaitu takzim terhadap ilmu dan ahli ilmu. Pentingnya kita ketahui bahwa seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu, kecuali dengan menazimkan ilmu dan para ahlinya, juga memuliakan dan menghormati para ustadz. Dikatakan seorang tidak akan sampai pada suatu tujuan kecuali dengan penghormatan dan tidak akan terjatuh kecuali dengan meninggalkan penghormatan. Di antara wujud memuliakan ilmu adalah dengan menghormati guru. Ali berkata, "Aku adalah hamba sahaya bagi orang yang mengajariku satu huruf. Jika ia boleh menjualku dan jika mau ia membebaskanku." Dalam persoalan ini ada syair yang dilantungkan yang artinya, "Aku melihat bahwa hak yang paling kuat adalah hak seorang mu'allim. Ialah hak yang paling wajib dijaga oleh setiap muslim. Ia berhak diberi hadiah 1000 dirham untuk setiap huruf yang diajarkan sebagai penghormatan. Sesungguhnya orang yang mengajarimu satu huruf yang kamu butuhkan dalam urusan agama, sejatinya ia adalah bapakmu dalam agama." Guru kami, Asy-Syaikh Al-Imam Sudiduddin Asy-Syirazi berkata, "Guru-guru kami berkata, siapa yang menginginkan anaknya menjadi seorang alim, hendaknya ia memperhatikan para fukana yang terasing, menghormati mereka,
mengagungkan mereka dan memberi mereka sesuatu. Jika nanti anaknya tidak menjadi seorang alim, maka cucunya lah yang akan menjadi seorang alim. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu seorang penuntut ilmu harus mencari ridha gurunya, menjauhi keburkaannya, melaksanakan perintahnya selama bukan maksiat, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khalik atau pencipta. Baik, secara keseluruhan, buku ini sangat bagus. Kami sangat merekomendasikan para semua pembaca, khususnya yang sedang menuntut ilmu dan akan menuntut ilmu. Pada saat kami membaca buku Ta'limul Muta'lim, kami merasa kesulitan karena ada beberapa istilah-istilah yang kami kurang mengerti, seperti kata tahqiq, syarah, dan i'rab. Mungkin untuk beberapa pembaca yang memiliki dasar kemampuan berbahasa Arab itu sangat mudah, tapi bagi kami sebagai orang awam ini sangat menyulitkan. Manfaat buku ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana adab menuntut ilmu, seperti pertama, mengetahui mana yang baik dan buruk dalam menuntut ilmu. Kedua, mengetahui cara menghormati ilmu. Ketiga, mengetahui hukum menuntut ilmu. Keempat, dan mengetahui keutamaan menuntut ilmu. Alangkah baiknya jika buku ini dilengkapi glosarium di akhir halaman untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada di dalam buku tersebut. Nah, itulah tadi hasil resensi dari kami. Sebelum kami tutup, saya akan membacakan sebuah kutipan dari Imam Az-Zurnaji, yaitu, ketahuilah sesungguhnya seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula bermanfaat ilmunya, kecuali dengan menggunakan ilmu dan ahli ilmu mengagungkan gurunya dan menghormatinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.